Assalamualaikum Ananda, kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Tia. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda semua telah membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah novel. Pada kesempatan kali ini, kita akan merancang sebuah novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan, menggunakan storyboard teknik dengan metode WJS atau WhatsApp Join System. Dan, apakah Ananda pernah membaca sebuah novel? Pada kesempatan kali ini, kita akan coba merancang sebuah novel. Adapun beberapa tips and trik dalam menulis sebuah novel. Yang pertama adalah mencari ide. Carilah ide yang Ananda kenal atau yang Ananda kuasai dengan baik. Mulailah dari hal-hal kecil yang ada di sekitar Ananda. Dengan cara seperti itu, akan memudahkan Ananda dalam merancang sebuah novel ataupun novelet. Adapun langkah-langkah dalam merancang sebuah novel atau novelet adalah: yang pertama, dalam pemilihan tema. Pilihlah dan kembangkan tema yang Ananda kembangkan hingga bisa menjadi sebuah cerita yang menarik. Yang kedua adalah karakter. Dalam menciptakan sebuah karakter yang kompleks sehingga membuat masalah-masalah yang sering muncul dalam sebuah cerita sehingga lebih bervariasi. Yang ketiga adalah dalam pemilihan setting. Novel tentu dimulai dari sebuah setting, misalnya dengan membuat cerita mengenai suatu tempat dengan melakukan riset terlebih dahulu. Banyak misalnya mengenai budaya atau apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Yang keempat adalah daur ulang ide. Karena tidak ada cerita yang benar-benar asli atau autentik, buatlah ide yang sudah ada agar menjadi lebih fresh. Yang kelima adalah favorit things. Adalah sesuatu hal yang menarik menurutmu, bisa jadi menjadi dasar dalam sebuah cerita. Misalnya, kamu menyukai sebuah musik. Buatlah karakter khasmu dengan benar-benar terobsesi dengan musik yang akan dikembangkan menjadi sebuah rancangan novel. Yang keenam adalah permainan kata. Sebuah kata bisa dikembangkan menjadi sebuah inspirasi dari cerita yang akan dituliskan sehingga menarik dibaca oleh si pembaca. Yang ketujuh adalah cerita dimulai dari impian sendiri. Walaupun tampak mustahil atau tidak masuk akal, bisa menjadi masuk akal dalam sebuah cerita fiksi. Mungkin saja cerita yang kamu buat tersebut adalah cerita impian atau cita-citamu di masa depan. Yang kedelapan adalah kisah nyata. Biasanya, kisah nyata bisa menginspirasi, salah satunya dengan adegan cerita novel. Yang kesembilan adalah pengalaman pribadi dengan teman-teman. Sebagian besar penulis diam-diam curhat terselubung dalam novelnya, menceritakan tentang pengalaman pribadi yang mereka alami sendiri. Pun langkah-langkah dalam menulis novel adalah: yang pertama, menentukan tokoh dalam sebuah novel atau novelet. Yang kedua, mengurutkan alur cerita berdasarkan urutan peristiwa sesuai dengan waktu atau tempat kejadian. Yang ketiga, mengembangkan ide-ide cerita yang sudah diidentifikasi dengan memperhatikan teknik penceritaan yang menarik. Yang keempat adalah memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Yang kelima, memberikan judul yang menarik. Teknik cerita menurut Sujiman dalam memahami cerita rekaan pada tahun 1992 di halaman 91 sampai 101 dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah teknik pemandangan. Umumnya lebih jelas dan terperinci dalam memberitahu waktu, tempat cerita, serta membangun konteks tindakan atau kejadian yang dikisahkan. Yang kedua adalah teknik adegan. Umumnya menyajikan cerita dengan menyajikan adegan atau peristiwa dengan latar fisik yang jelas. Pembaca akan merasa bahwa ia terlibat dalam sebuah cerita atau peristiwa yang terjadi. Yang ketiga adalah teknik montasi, yaitu teknik penceritaan dengan cara memotong-motong cerita sehingga akan menghasilkan cerita yang terputus-putus. Keempat adalah teknik kolase, di mana teknik ini adalah sebuah penyajian cerita yang syarat dengan kutipan dari karya sastra. Kadang-kadang ceritanya terpotong-potong dan tidak berhubungan karena adanya kutipan dari karya lainnya. Yang kelima adalah teknik asosiasi, yaitu teknik penceritaan dengan cara mengasosiasikan dengan hal lain
yang bertautan atau berhubungan. Asosiasi dapat terbentuk dalam diri tokoh, pembaca, atau pencerita itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan merancang sebuah novel atau novelet menggunakan storyboard teknik. Apa itu storyboard teknik? Storyboard teknik itu sendiri merupakan salah satu teknik pembelajaran yang dapat membantu Ananda dalam menulis teks novel atau novelet melalui gambar dan kata-kata yang dituliskan, melalui gambar yang dibuat, serta dapat membantu Ananda dalam mengembangkan sebuah ide atau gagasan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sebuah storyboard mengenai rancangan novel atau novelet menggunakan aplikasi Canva. Silakan Ananda saksikan contoh storyboard berikut. Ini merupakan sebuah contoh storyboard yang didesain melalui aplikasi Canva. Storyboard ini menggambarkan tentang novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi yang mengangkat tema pendidikan. Pada bagian awal, Ali Fikri dan sahabatnya ingin sekali melanjutkan sekolah di SMA favorit di Bukit Tinggi. Tetapi pada gambar yang kedua terlihat, pamannya yaitu Pak Etek Gindo menyarankan agar Ali Fikri untuk bersekolah di Pondok Madani. Pada gambar yang ketiga, akhirnya Ali Fikri bersekolah di Pondok Madani dan bertemu dengan beberapa sahabatnya dari berbagai daerah, yaitu Raja, Said, Abdul Majid, Atang, dan Basuk. Pada gambar yang keempat juga terlihat Ali Fikri dan sahabatnya menyebut mereka sebagai Sohibul Menara. Dan pada gambar yang kelima, mereka juga sering berkumpul di Sohibul Menara dan menyebutkan negara-negara impian yang mereka inginkan. Pada gambar yang keenam, akhirnya mereka lulus dan mencapai sebuah kesuksesan. Alif, Atang, dan Raja berkumpul di London, negara yang mereka inginkan. Sedangkan Basu kuliah di Madinah karena hafal Al-Quran, sehingga ia mendapatkan beasiswa kuliah di sana. Dengan moto yaitu Manjada Wajada, akhirnya mereka dapat mencapai kesuksesan. Setelah Ananda semua membuat desain mengenai rancangan novel atau novelet menggunakan storyboard teknik menggunakan aplikasi Canva, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan penulisan novel atau noveletnya menggunakan WJS atau WhatsApp Join System. Apa itu WJS? Metode ini tidak lain merupakan metode menulis seperti berkirim pesan WA seperti biasa. Hanya saja antara penulis satu dan penulis lainnya melakukan metode alur pikiran atau alur ide di dalam menuliskan tulisannya. Sebagai contoh, menulis sebuah novel dengan orang lain menggunakan metode WJS atau WhatsApp Join System. Untuk contohnya bisa Anda lihat pada gambar yang tertera. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.